Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kimi Farhan Putra. Saya dari Oceanografi C dengan NIM belakang 0109 dari kelompok 5 dari itulah untuk proyek oceanografi fisika. Nah, di sini kami akan melakukan pengolahan data ODV pada untuk densitas. Jadi kita menggunakan data yang kemarin ya teman-teman. Pertama, kita ke layout template, kita ke station. Kita masukin nih satu. Nah, habis itu kita masukin data-data yang lain. Nah, kan ini udah ya teman-teman. Nah, kalau kita nyoba sekarang nih di station tuh emang mereka tidak menyediakan Z variabel. Jadi kita geser dulu ke scatter. Oke, pertama kita geser dulu kali ya ininya. Ada bau penggaris nggak? Kita ke sini, enter. Nah, di sini kan tadi kita udah masukin ini ya. Oh iya, di ref variable-nya kita masukin dulu ya teman-teman untuk potensial temperatur. Terus kita add. Oke, nah di sini X variabelnya ini kita ubah jadi salinitas, dan untuk Y variabelnya kita ubah potensial temperatur, untuk Z-nya kita ubah kepada densitas. Oke, nah kan ini masih terlalu jauh ya teman-teman, kita kecilin aja dulu. Untuk propertiesnya kita ke X dulu, kita ubah ke 35. Dan untuk Y nya nggak usah diapa-apain. Nah, kalau buat Z nya ini kita buat ke 30 aja, 0 sampai 30. Oke, nah di sini kan udah kelihatan ya teman-teman. Setelah itu kita ingin mengidentifikasi kayak BBW itu apa dan lain-lain. Oke teman-teman, nah kita sekarang mau nentuin BBW. Jadi kita bakal nentuin BBW dengan menggunakan polyline. Nah di sini tuh BBW menggunakan 25 sampai 29. 25 sampai 29 derajat Celcius. Jadi sekitaran di sini ya teman-teman. Enter. Oke, terus kita kontrol A aja. Kontrol A, masukin BBW. Color kita menggunakan warna merah. Oke, ini kita geser aja, kita cocokin aja. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan menunjukkan garis SICW. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut nyari SICW. Itu dia menggunakan 8 sampai 25 derajat. Jadi kita menggunakan Oke, jadi kita sama kayak tadi, kita ngambil polyline dari 8, ya kita kira-kira di sini teman-teman. Ini sampai 25. Kita masukin aja. Kita ganti warna aja ya teman-teman biar nggak ribet-ribet juga. Kita pakai warna hijau. Oke, nah di situ kita tambahin SICW kan warna gitu. Oke, ini SICW ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan menundukkan ESCPW. Dia menggunakan derajat Celcius dari 8 sampai 24. Oke, jadi lanjut aja langsung. Cek polyline 8 dan di 24 kurang lebih kira-kira di sini teman-teman.
Terus habis itu kita enter. Kita akan menggunakan warna coklat. Oke, nah untuk yang coklat sama kayak tadi itu ESCPW. Objek ESCPW dengan warna coklat. Nah, oke. Kita taruh di sini aja kali ya. Selanjutnya kita akan menggunakan SACW. Oke. Oke tadi akhirnya digimanain deh Kim? kita akan sebentar ya Kiki. Baiklah. SACW itu dia dari 5 sampai 18 derajat. Yang kurang lebih dari sini kita agak molor dikit aja ya. Kalau lewat Zoom gimana? Biar enggak ini Serah sih aku. turun aja. Coba Kita yang grafik pembagian objek nyari masing-masing baru Zoomnya itu dari 5 ke 18 ya. Ya, 5 ke 18. Udah melebar dikit aja kayaknya tidak apa-apa. Oke, enter. Kita akan menggunakan warna hijau tua. Oke, nah di sini hijau tuanya tambahin lagi. Hijau tuanya itu SACW. Jadi ini juga apa ya? Jadi ini tuh densitasnya datang dari mana? Dari campuran massa air dari mana? Gitu ya teman-teman. Oke, itu aja dari saya. Cukup sekian dari saya Kimi Farnanda Putra. Mohon maaf bila ada salah. Cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di ODV Part 2. Oh ya teman-teman, jangan lupa juga kita harus nambahin di Xopiknal di extra Xopiknal switch on. Habis itu jangan lupa kita save ya teman-teman. Nama, NIM, kelompok 5, Oceanografi C, ODV PT 1. Transek, saya kan kelompok 5, jadi saya juga apa? Bentar. Nah, ini dia nih. Nah, saya kelompok 5 dari kelas C. Berarti saya ngambilnya transek kode C sama J. Kode C sama J. 10, 11, 14, 16 sama 1, 20, 19, 18. Tapi di video kali ini aku cuma bikin satu ya teman-teman. Ya. Jadi kita akan menggunakan kode transek C 10, 11, 14, 16. Yaitu ini. 10, 11, 14, 16. Oke, jadi langsung aja kita masukin kode ini. Kita manage section, define section, terus ke sini. Oh iya, jangan lupa buat transeknya itu kita nitikinnya harus sebelum. Bentar, kita ulang aja. Oke, jadi kita manage section, define section. Terus, ntar ya teman-teman ada dokumentasi. Ya udahlah. Pokoknya gini guys. Jadi kalau transek itu kita titik dan nitikinnya buat manage sectionnya itu harus sebelum titiknya. Biar keambil dari 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke, sap. Dan enter. Langsung aja masukin aja. Oke, di situ. Oke teman-teman, jadi ini kita ubah dulu X variabelnya jadi session distance. Oke, terus kan ini nggak nyakup semuanya, kan harusnya ada 4 ya. Jadi kita ke ini dulu. Dulu kita kemarin pengumuman di mana dah? Aku lupa. Nah, Di rumah. kan ini kan agak ketutup ya teman-teman, kita lebarin aja.
section distance kita jadiin secara 60. Oke. Nah, ini kan kelihatan semua. Terus buat data ininya, ini kita ubah semua dulu ya. Bentar ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini z variabelnya kita ubah ke densitas dulu. Oke, nah kan ini bisa dibilang kurang kelihatan ya teman-teman buat yang stasiun utama nih. Ya, jadi kita masukin dulu, kita kecilin dulu ininya, yang depth-nya. Jadi 80 aja deh. Sama lebih kecil lagi. Yang buat daftar umum. 50 masuk. Nah, kan di sini kelihatan ya teman-teman, titik-titiknya per datanya ini per kedalaman. Jadi, nah kita masukin dulu kayak jadi misal data yang ini tuh stabil atau enggak, nanti dimasukin dari kayak gini. Misal bentar ya, kita lihat dulu ya teman-teman. Untuk stasiun 11 ya, pertama tuh tidak stabil. Nah ini kan banyak nih, ada sekitar 39an kedalaman ya teman-teman. Jadi kita masukin semua ke tidak stabil, misalnya S. Ini kita kecilin aja, jadi ntar harus dicocokin aja sama ini. Station ini terus sekitaran 5 PT. Nah, cek buat kayak gini untuk seluruh kedalaman ya teman-teman. Jadi sabar ya. Cekat 1 2 3. Oke teman-teman, jadi udah keisi ya. Setelah sekian tahun mengisinya. Jadi oke, habis itu kita save dulu aja ya teman-teman. Jadi kita ngelakuin ini buat 4 stasiun. Gitu. Paham? Paham. Oke. Kita bilang aja nama, name, kelas, terus section, terus bilang aja stasiun 11. Oke, kita save aja dulu. Nah, ini kita lakuin untuk semuanya. Jadi misal nih kita balikin dulu ya, properti depth ke 800. Oke. Nah, ini dia ya teman-teman. Jadi kalian bisa kelihatan kan. Jadi ini kita ngelakuin semuanya untuk 4 stasiun ini. Di sini kita delete aja. Delete object. Nah, kan udah ya. Oh iya, jangan lupa juga buat naro ini ya teman-teman, buat naro ini. Jadi kita balik lagi deh, balik lagi. Nah, ini kita tambahin grafik objek kelompok 5, terus tambahin lagi jadi ini kelompok 5, terus grafik objek lagi annotation. Kamu kontrol aja biar cepet ya. Kelas kita di situ ke section. Nah ini save ya teman-teman.
kita save ini aja, kita replace. Oke, udah ya. Jadi habis itu, setelah itu kita ganti dulu, balikin dulu propertinya, depth-nya ya. Jadi 800 remote semua. Nah ini kan udah kelihatan nih. Oke. Nah ini semua objek kita hapus aja dulu. Kita resize dulu. Layout. Kita naikin. Nah, enter aja. Oke, nah sekarang kan udah lebih kelihatan ya teman-teman. Jadi setelah itu kita bakal ngelakuin. Oke, halo teman-teman, kembali lagi di sini bersama saya. Ternyata ada kesalahan teknis bahwa saya lupa mengecilkan kamera selama kurang lebih 5 menit lah. Jadi saya ulangin kembali. Ini saya udah saya kita cek ulang lagi. Balik lagi penonton, mohon maaf ya. Nah, terus kita buka ODV lagi. Nah kan ini udah kita namain ya. Ada yang kita kasih keterangan tidak stabil, netral, bla bla bla. Nah itu tuh kita harus ngasih semuanya, gitu teman-teman. Jadi ya, oke teman-teman. Nah ini kan salah satu contohnya ya teman-teman. Jadi nanti pas stasiun harus diginin semua, terus itu lalu di save. Oke, habis itu. Oke, jadi ini bakal. Ini kan tadi kan udah ke save ya teman-teman, yang tadi yang stasiun yang ini. Buat yang tadi yang ini. Nah, ini kita delete objek. Habis itu kita ke properties, axis 800. Biar langsung jabar semua. Nah, pertama kita ini dulu ya teman-teman. Kita kecilin dulu jadi lebih 100. Oke, terlalu kecil ya teman-teman. Jadi kita di 200 aja ya. Oke teman-teman, kita ubah lagi propertiesnya. Intensitasnya kita ubah ke dari 20, samain aja ya, 20 ke 30. Oke, nah ini kan kita bisa lihat ya teman-teman, kayak data yang paling mirip sama ini kita, yang paling ada buat semuanya itu kurang lebih kira-kira di bentar. 50. Kita paketin aja. Nggak masuk kan? Coba 55. Nah, oke. Kan udah masuk ya teman-teman. Jadi untuk intensitasnya ya seperti itulah teman-teman. Jadi kita pertama kita taruh berapa objek, taruh kayak simbol di sini. Oke, nah habis itu kita bakal tarik garis ya teman-teman. Nah di sini pertama kita cek dulu ya teman-teman ininya. Jadi yang bikin merata itu sekitaran pada sebelumnya, mohon maaf ya teman-teman bila saya tidak bisa melihat warna dengan baik karena saya memiliki kondisi namanya buta warna parsial. Ya mohon maaf ya teman-teman kalau saya agak tinggi nadanya. Jadi ini kira-kira 24 untuk pada kedalaman seginilah, 100 kurang lebih 100. Nah di sini kita masukin grafis objek, kita ke simbol, terus kita tandain yang hijau tadi. Oke,
Nah, habis itu kita tarik garis ya teman-teman. Grafik objek. Terus kita kasih path line itu. Gitu ya. Nah, ini ke sini. Nah, oke. Setelah itu kita bakal nentuin warna yang paling dalam, terus kita bakal naik nanti. Oke, jadi kita akan tarik garis lagi dari kedalaman terdalam paling hijau. Kira-kira di sini sih ya teman-teman, dan di sini pun juga, di sini paling, dan kita sambungkan terakhir dengan kita. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan pergerakan densitas pada pergerakan massa lah, hitungannya massa air dari kedalaman kira-kira kurang lebih 300 dari stasiun 16 naik ke stasiun 14 dan ke stasiun 10 terus ke 16 lagi, dan ya gitu ya teman-teman. Teman-teman, sebelumnya ada ralat ya teman-teman. Kita ulang aja. Oke, ada perubahan tadi teman-teman. Jadi di sini massa airnya itu pergerakannya tuh jadi dari stasiun. Mohon maaf teman-teman, ada ralat lagi teman-teman. Maaf ya. Oke, kita tarik garis lagi. Tarik garis line. Nah, kita mulai dari stasiun 10, 11, 14. Di stasiun 14 yang paling hijau tuh yang di sini. Habis itu naik dia ke sini ke stasiun 11. Nah, ini dia ke stasiun 10 sini, terus ke stasiun 11, lalu paling tinggi paling terakhir di stasiun 12. Oke, kita enter aja. Oke, jadi ini kelihatan ya teman-teman pergerakan masanya. Oke teman-teman, jadi yang terakhir kita tambahin nih. Jadi kan pastinya densitas tuh dia dari bawah, dari paling dalam, dari dalaman paling dalam, naik dia ke permukaan. Pasti begitu ya teman-teman alurnya. Selanjutnya kita masukin polyline ini, ulang lagi seperti ini ya. Kita ulang aja. Oh. Oke, terus kita tambahin lagi polyline. Terus yang terakhir tambahin lagi Oke, jadi ini saja untuk pergerakan massa, grafik ODV untuk pergerakan massa air pada data 10, 11, 14, sama 16. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Mohon semohon-mohonnya mohon maaf bila ada salah. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.